Itu alhamdulillah Jawa Tengah ini ternyata luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa. Tidak seperti yang kita bayangkan bahwa Betul. Jawa Tengah itu udah kandang banteng mungkin sekarang udah ini ya. Betul. Saya Jawa Timur. Aslinya saya Jawa Timur. Otomatis saya jarang ada di Jakarta. Sekalinya saya pergi ke Jakarta, kok beda sekali. Semangatnya adalah dulu, terutama Surabaya, Jawa Timur, hanya dengan bermodalkan senjata bambu runcing, satu-satunya jenderal besar yang meninggal, dibunuh, ada di Surabaya dengan senjata bambu runcing. Apakah itu nggak luar biasa? Kita mau semangat itu, kita bandingkan lagi. Ayolah, rakyat Indonesia ingin perubahan, ingin Indonesia menjadi lebih baik lagi. Oke, selamat malam. Jumpa lagi di YouTube Langkah Anies di sini. Malam ini kita kedatangan Ibu Rieke Santoso. Dia adalah ketua relawan Sobat Anies ya Mbak ya? Ya, Sobat Anies. Mungkin untuk lebih enaknya kita berbincang langsung aja supaya Mbak Rieke ini memperkenalkan diri sendiri. Oke Mbak. Nama lengkapnya siapa tadi? Aku lupa tuh. Nama lengkap saya Rieke Panji Priwardani, tapi biasa dikenal Rieke Santoso. Oh gitu. Terus dari Simpul Relawan mana? Saya Ketua Umum Simpul Relawan Sobat Anies. Sobat Anies. Oh iya. Aku sering lihat tuh Warawiri tuh di TikTok atau di mana tuh udah hebat banget ya. Alhamdulillah. Terus, alhamdulillah. Terus kira-kira tuh tahun berapa itu Simpul Relawan? Maksudnya bulan keberapa atau kapan itu terbentuk Simpul Relawan Sobat Kalau Anies? kami bergerak sudah dari 2021 ya Mbak ya, akhir 2021 kami sudah bergerak, dan 2022 tentunya lebih masif lagi kami pergerakannya. Saat ini alhamdulillah dari plus provinsi yang baru hanya tinggal Gorontalo, Bengkulu, Manado, sama Papua Pegunungan. Itu yang belum ada. Oh gitu. Yang belum ada. Berarti Sobat Anies ini sudah hampir merata di seluruh Indonesia. Alhamdulillah Ya? hampir merata. Saat ini kami fokus gencar untuk ke DPD sama DPC. Tapi dari beberapa provinsi, alhamdulillah DPD-nya sudah banyak yang sudah terbentuk. Semuanya, seluruh DPD di provinsi, hanya tinggal masif ke DPC sekarang tinggal deklarasi. Koordinatornya sudah ada semua, tinggal untuk deklarasi. Seperti kemarin terakhir kali kami melakukan deklarasi di DPC Ceper, Klaten, DPD Klaten Jawa Tengah. Itu alhamdulillah Jawa Tengah ini ternyata luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa. Tidak seperti yang kita bayangkan bahwa Jawa Tengah itu udah kandang banteng mungkin seperti sekarang udah ini ya. Betul. Kiat-kiatnya itu seperti apa? Melalui sosialisasinya itu melalui apa kira-kira? Pertama itu person Mbak. Person to person. Jadi kami benar-benar turun person to person. Setelah itu kami mulai menggandeng komunitas. Kami ajak berdiskusi kecil, ngopi bareng di angkringan. Kalau Jawa Tengah seperti itu Mbak. Kami masuk ke komunitas-komunitas petani, komunitas peternak, pedagang kecil. Lalu kita adakan diskusi kecil. Kira-kira apa sih harapannya untuk Indonesia yang akan datang? Sosok pemimpin yang seperti apa sih yang diharapkan oleh pemerintah? Pertama kita edukasi kecil-kecil seperti itu. Sampai pada akhirnya mulai kami perkenalkan sosok Mas Anies Baswedan, dan akhirnya mereka jatuh cinta dengan gitu. Terus mungkin agak lebih mendalam ke Mbak Rieke. Kira-kira apa sih yang mendorong Mbak Rieke itu untuk mendukung Pak Anies itu? Sebenarnya dulu saya nggak kenal Pak Anies itu siapa. Cuman terus saat beliau menjadi gubernur DKI Jakarta yang penuh kontroversial pemilihannya maksud saya kan benar. Di situ saya malah mulai memperhatikan kenapa kok ada kubu yang benar-benar sangat cinta sama Mas Anies, ada kubu yang benar-benar tidak menyukai Mas Anies. Nah, tidak kenal maka tak sayang Semakin saya mencari, menggali berita dan mengikuti kinerja beliau di DKI luar biasa. Siapa yang nggak jatuh cinta setelah seperti itu? Pemimpin seperti Anies Baswedan membawa DKI Jakarta luar biasa. Tapi ngomong Mbak Rieke dari DKI atau dari luar DKI ini? Saya luar DKI Mbak. Aslinya saya Jawa Timur. Aslinya saya Jawa Timur. Otomatis saya jarang ada di Jakarta. Sekalinya saya pergi ke Jakarta, kok beda sekali. Tidak seperti yang di framing oleh media betul. Dari situ mulai saya perhatikan ada peningkatan pembangunan, di berita-berita juga mulai dibaca. Saya baca apa saja prestasinya Mas Anies. Terus bagaimana beliau, walaupun beliau saat itu gubernur DKI Jakarta, tapi kiprahnya hingga ke internasional. Sampai dapat julukan Gubernur Indonesia Indonesia. Oke, baik. Sekarang Mbak Rieke,
kira-kira harapan Mbak Rike nih sampai sebegitu semangatnya mendukung Pak Anies ini apa sih? Mau yang memotivasi gitu? Oke, gini. Pertama karena kami melihat Jakarta. Ya. Jakarta, bayangkan Mbak, transportasi. Sebenarnya itu tidak hanya Jakarta yang butuh. Kami yang di daerah ini melihat Jakarta itu iri, Mbak. Masa hanya Jakarta seperti itu? Kan kami ingin di daerah juga, Mbak. Transportasi murah. Rakyat di daerah kalau tidak punya motor, tidak punya mobil, tidak punya uang untuk naik kendaraan online itu, ya, akan susah untuk pergi kemana-mana. Karena transportasi umum sangat susah di daerah, terutama itu yang pertama. Terus pembangunan yang pesat. Terus Mas Anies ini di Jakarta ini merangkul. Nah, ini yang kami rindu pemimpinan seperti ini, Mbak. Kisah pemilu yang lalu yang begitu heboh yang masih kebawa hingga sekarang, lelah loh. Kita seperti itu lelah. Kapan sih Indonesia ini sebenarnya sudah selesai? Kita sudah selesai dengan semua perbedaan itu diselesaikan oleh para pendahulu kita. Di mana Indonesia bersatu bisa memenangkan merebut kemerdekaan. Di atas segala perbedaan yang ada di Indonesia, bahkan dengan senjata yang sangat minim. Kalau saya bilang relawan Sobat Anies relawan bambu runcing. Kok bisa ada istilah seperti itu? Ya karena kami serba minim. Karena kami adalah relawan, jadi segala sesuatunya dibentuk dengan bermusyawarah, dibentuk dengan kita gotong royong, patungan segala macam. Ya kami bilang ya seperti pendahulu kita dulu. Melawan penjajah yang dengan persenjataan yang tentunya lebih banyak daripada apa yang kita punya. Nah sama, relawan juga seperti itu. Kami bergerak dengan apa yang kami punya, ya diibaratkannya ya seperti relawan bambu runcing itulah Mbak, apa adanya yang kita punya. Tapi kita punya satu harapan ya. Betul. Punya satu harapan memenangkan sosok Anies Baswedan yang luar biasa. Betul. Semangatnya adalah dulu, terutama Surabaya, Jawa Timur, hanya dengan bermodalkan senjata bambu runcing, satu-satunya jenderal besar yang meninggal dibunuh ada di Surabaya dengan senjata bambu runcing. Apakah itu nggak luar biasa? Nah, kita mau semangat itu kita bangkitkan lagi. Ayolah, rakyat Indonesia ingin perubahan, ingin Indonesia menjadi lebih baik lagi, dan yang paling pilih Pak Anies. Yang paling penting, yang kami benar-benar mengharap saat Mas Anies nanti jadi presiden adalah satu, ekonomi tumbuh pesat. Amin. Kedua, no impor lagi ya Mbak ya. Indonesia itu sangat kaya. Yang ketiga, jangan sampai ada hukum ini berjarak dengan keadilan. Itu yang paling penting. Karena kalau hukum sudah tumpul ke atas, tajam ke bawah, keadilan tidak akan pernah tercipta. Dan Mas Anies kami percaya beliau punya integritas sebesar itu untuk membawa Indonesia lebih bagus lagi. Dengan membuat hukum benar-benar diterapkan sesuai dengan peraturannya, tidak membeda-bedakan asal dan kaya ataupun miskin. Semangat itu yang ingin kami. Ayolah Indonesia, kita bersatu lagi. Memilih pemimpin sesuai dengan kriteria pemimpin itu bagaimana sih bagusnya? Bukan berdasarkan uang yang kita terima di serangan fajar. Kita menerima saat itu, oke, di depan mata ada. Paling lama 1 minggu sudah habis. Tapi 5 tahun ke depan, karena sekalinya seorang calon penguasa atau calon pemerintah, calon kepala daerah ataupun kepala negara mengeluarkan uang dalam rangka untuk memberikan cari suara itu yang biasanya pagi-pagi buta itu, mungkin nggak kalau nanti pada saat menjabat tidak melakukan korupsi. Itu yang harus kita edukasikan ke masyarakat. Ayolah kita hentikan politik uang, kita pilih pemimpin yang kriterianya masuk semuanya, dan itu ada di Mas Anies Baswedan. Terakhir, himbauan untuk mungkin seluruh rakyat Indonesia, apalagi Mbak Rike kan relawannya sudah tersebar ya. Mungkin terakhir untuk di statement terakhir untuk seluruh relawan dan masyarakat Indonesia mungkin. Satu pesan saya adalah kita ini berjuang untuk Indonesia, untuk masa depan Indonesia, untuk masa depan anak cucu kita nanti. Tidak hanya untuk 5 tahun ke depan, tapi tahun-tahun berikutnya lagi. Sekali kita salah memilih pemimpin, ingat, suatu negara itu akan menjadi baik saat pemimpinnya baik. Dan pemimpin yang baik itu didapat dari rakyat yang baik juga. Yaitu memilih pemimpin yang baik, itu penting. Jadi kita mulai mengedukasikan, ayolah untuk masa depan Indonesia, jangan tertipu oleh dapat sesaat tapi merananya bertahun-tahun kemudian.
Semoga saja dengan kami relawan, sebenarnya tidak hanya Sobat Anies, banyak teman-teman dari relawan yang lainnya juga, dengan kami terjun ke lapangan mengedukasi masyarakat bahwa mulai inilah saatnya kita untuk berjuang untuk Indonesia, masa depan Indonesia lebih baik lagi, kita melakukan perubahan. Karena semua itu tidak akan berubah kalau kita tidak bergerak. Kalau hanya tiduran di rumah saja nggak akan ada perubahan. Dan jangan golput. Karena golput adalah pintu masuk kerusakan yang pertama. Datang ke TPS, pilih pemimpin yang baik. Dalam hal ini ya saya bilang pasti Anies Baswedan. Itu saja pesan saya. Demikian bincang-bincang yang luar biasa dengan Mbak Rieke Santoso kali ini. Jangan lupa pilih Pak Anies Baswedan. 2024 Anies Presiden.